Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada channel Ruang Kelas IT. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi yang kemarin, di mana materi yang kemarin itu kita bahas terkait konfigurasi DHCP. Kita telah membahas konfigurasi DHCP client, DHCP server, dan license pada DHCP. Dan tak lupa pula kemarin pun kita telah membuat konfigurasi NAT ya untuk akses dari klien ke internet. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait materi NAT ya, Network Address Translation. Pada video sebelumnya saya telah berjanji akan menjelaskan lebih detail terkait konfigurasi NAT. Baik, kita langsung masuk aja ke NAT-nya. Kita masuk ke NAT-nya di sini. Oke. Bagi teman-teman yang baru bergabung pada video ini, pada kursus ini, silakan teman-teman bisa akses playlist di atasnya yang mulai dari materi 1. Tapi jika teman-teman mungkin sudah memahami untuk materi basic, bisa langsung masuk ke materi ini. Baik, kita lanjut aja. Jadi kemarin saya sudah membuat sebuah konfigurasi NAT ya, masuk ke IP firewall NAT. Nah, di sini ada masquerade yang kemarin saya buat. Oke, jadi gini. Kemarin kan kita membuat sebuah konfigurasi mikrotik di mana mungkin saya kasih lihat lagi di sini ya. Coba kita kasih lihat dulu sebentar. Nah jadi saya menggunakan mikrotik versi 931 di mana ada fitur wirelessnya. Untuk portnya hanya ada 3. Jadi untuk port pertama ini yang kabel warna abu-abu ya, ini untuk ke internet. Untuk yang nomor 2 ya, yang warna kuning ini ke laptop saya ya. Dimana untuk internet saya mendapatkan IP DHCP client. Lalu untuk yang ke laptop saya membuat IP 192.168.22.1/24. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Dan di sini saya sudah gunakan konfigurasi DHCP server juga. Jadi untuk laptop saya itu sudah bisa mendapatkan IP otomatis dari mikrotik. Oke, setelah laptop saya mendapatkan IP otomatis dari mikrotik ini, karena laptop saya butuh akses internet, maka dilakukanlah konfigurasi yang namanya NAT. Apa itu NAT? NAT itu adalah kepanjangan dari Network Address Translation ya, dimana ketika kita terhubung ke internet ya, jadi di internet itu nggak akan mengenal IP lokal ya. Ya kalau mungkin teman-teman yang masih belum paham IP lokal, kita coba masuk ke sini dulu ya. Sini private IP address. Oke. Nah, kita masuk ke sini. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, jadi IP yang sering kita temuin pada umumnya itu mulai dari kepala 10, 172.16 sampai dengan 192.168. Nah, ini disebut dengan private IP atau IP lokal. Oke, jadi IP ini yang sering kita gunakan pada jaringan internal. Tapi ketika kita sudah mengakses ke sebuah internet, IP ini udah nggak digunakan lagi. Yang digunakan adalah IP public. Apa itu IP public? IP public adalah IP yang digunakan untuk sebagai identitas kita di internet. Jadi satu IP public itu bisa mengcover beberapa atau mungkin bisa ratusan atau ribuan IP private ya. Contoh misal dalam satu gedung itu ada 100 orang, ternyata dia connect ke satu buah ISP. ISP itu pasti punya IP public ya, jadi semua yang ada di gedung itu ketika akses internet menggunakan satu IP public dari ISP itu. Nah, kurang lebih kayak gitu lah gambarannya. Oke, jadi kalau kenapa kita butuh set konfigurasi NAT pada mikrotik? Jadi supaya IP lokal kita, sebelumnya kan kita setting di sini 192.168.22.1. Ini kan untuk IP lokal dari mikrotik ya. Lalu di laptop saya itu dapat IP ini 192.168.22.254. Ini di sisi laptop saya dapat IP ini ya. Oke, jadi IP ini nggak akan bisa akses ke internet. Jadi harus ditranslate dulu dari mikrotik ke internet. Oke, cara translate gimana? Jadi masuk ke IP, di sini ada firewall NAT, ya tinggal ditambahkan aja ya. Nah, untuk chainnya di sini ada 2 chain. Yang pertama src NAT, yang kedua DST NAT. Jadi cukup teman-teman fokus di
sini aja ya. Jadi kalau srcNAT itu kurang lebih dia akan memfilter ya, IP, atau dia akan merubah IP source yang akan keluar dari router. Jadi kalau ada IP source yang keluar dari router itu nanti akan difilter oleh dia, diubah oleh dia kalau kita pilih yang chain SRC. Lalu kalau kita pilih yang chain DST, dia akan memfilter atau mengubah IP tujuan dari internet ke dalam router. Oke. DST itu akan mengubah IP tujuan ya yang mengarah ke router. Oke. Mungkin agak sedikit ngambang. Saya ambil contohnya SRC dulu ya. Jadi untuk kita melakukan translasi dari lokal IP biar bisa ke internet, chainnya pilih srcNAT. Nah, untuk out interface-nya ini opsional, tapi kalau saya prefer saya pilih ya supaya lebih gampang. Jadi out interface-nya itu Ether 1. Ether 1 ini sumber internet kita. Untuk action-nya ini masquerade. Oke, masquerade apa? Masquerade ini dia ini di masking itu dibungkus ya. Oke. Sebenarnya ada dua action di sini, ada masquerade, ada juga srcNAT. Jadi kalau masquerade ini dia lebih ke IP yang dynamic. Jadi kalau seandainya kita langganan ISP kayak IndiHome atau Bisnet atau mungkin FTTH yang nggak punya layanan static IP public, itu umumnya kita pakai masquerade karena kita nggak tahu nih nanti jaringan internal kita ditranslate ke internet itu menggunakan IP public berapa. Jadi amannya kita pakai masquerade. Tapi kalau kita sudah berlangganan static IP public, itu kita bisa pilih srcNAT. Contoh kalau saya pilih masquerade hanya ada opsi kayak gini aja. Tapi kalau saya pilih srcNAT, di sini akan ada opsi to address. Ya, to address ini akan diisi IP public yang kita dapatkan dari ISP. Oke, sebagai contoh saya ambil yang masquerade dulu. Kita coba baca ya. Jika ada paket yang mau keluar dari router ya, kan chain ini kan paket internal yang akan keluar ya. Jika ada paket yang mau keluar dari router ya, ini akan diubah IP-nya ya. Terus out interface-nya kemana dia akan keluar ke Ether 1. Action-nya kita masquerade. Jadi kita ganti IP-nya itu ya, karena kita nggak tahu IP publiknya berapa. Seandainya layanan yang FTTH yang tanpa langganan static IP public, maka kita pilih masquerade. Jadi akan dimasking atau diubah IP-nya. Jadi kurang lebih gitu ya. Jika ada paket ya yang akan keluar dari router ya melalui Ether 1 atau keluarnya ke Ether 1 ya, kita masking. Kita kita ubah lah. Oke. Sampai sini mungkin saya harap udah agak paham ya. Jadi kalau saya di sini saya udah buat yang forwarding. Jadi kurang lebih kalau saya gambarkan gini aja. Nah, jadi jika ada paket ini kan Ether 2 ya, Ether 2, di sini Ether 1 ya. Jadi dia kan ketika mau ke internet kan dari sini ya masuk ke mikrotik nih. Ya, ini kan Ether 2. Ini baru internal aja nih, tapi dari mikrotik itu kan nanti terusin ke internet ya, berarti dia keluarnya Ether 1 nih ya, dari Ether 1 sini. Nah, ketika dia sudah keluar dari sini, action yang chainnya srcNAT tadi berfungsi. Kalau ada paket yang mau keluar dari router ya, keluarnya ke Ether 1, dia akan di masquerade, akan diubah IP-nya. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Oke. Kita balikin lagi. Ini untuk yang action masquerade-nya kita cancel dulu. Nah, lalu untuk yang kalau untuk yang masquerade karena kemarin udah saya contohin ya, jadi goalnya sih sebenarnya tinggal tes aja dari laptop kita ping google.com bisa enggak gitu. Ini bisa ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat saya ada dua internet ya.
ini wirelessnya bisa saya matiin dulu, mungkin disconnect. Oke, saya cek lagi biar supaya mastiin ya. Saya cek IP config. Nah di sini saya hanya punya satu akses internet ya, jadi tinggal saya coba ping lagi. Coba di mana ping google.com. Nah ini, nah di sini tetap bisa internetan ya. Nah ini internetnya berasal dari MikroTik. Oke, untuk penjelasan yang masquerade udah selesai. Nah di sini kita akan lanjut ke yang fast forwarding. Jadi untuk yang masquerade gitu aja sih. Jadi tinggal, aduh kok jadi mulu ya di sini saya. Oke, jadi masuk ke IP aja, pilih NAT, ya tinggal ditambahkan kayak gini. Contoh di sini udah ada ya, tinggal tambahkan chainnya, pilih SRC NAT, auto interface-nya Ether 1. Ini sebenarnya nggak dipilih pun nggak apa-apa, ini opsional. Cuman prefer saya pilih buat gampang ingat aja. Jadi sumber internet yang mau kita keluarin ini kemana gitu, di interface berapa. Actionnya saya pilih masquerade. Untuk kalau IP publicnya dinamik, kita nggak punya langganan IP public static ya. Tapi kalau kita punya langganan public static, kita pilih yang SRC NAT. Gimana kalau seandainya kita punya langganan public static tapi kita mau pakai masquerade? Ya tetap bisa, nggak masalah kok gitu. Itu nggak jadi problem. Jadinya nanti tinggal di random aja dari ISP-nya. Oke. Sekarang kita lanjut masuk ke yang pembahasan fast forwarding ya. Jadi fast forwarding ini apa ya? Menurut saya ini fungsi yang sangat sering digunakan ya. Kalau saya lebih kenal yang istilah DMZ. Jadi koreksi kalau saya salah. Jadi gini, kita itu bisa mengakses server kita yang di internal dari luar, kurang lebih kayak gitulah fast forwarding ya. Kita bisa mengakses server kita yang di internet network dari luar melalui MikroTik. Nah kalau biar gampang bisa lihat topologinya di sini saya udah buat. Jadi di sini saya punya dua buah punya topologi seperti ini, sorry. Nah di sini ada internet. Oke, mungkin kurang gede, saya coba warnain merah. Oke, nah di sini saya punya internet. Di sini ada laptop eksternal, maksudnya itu laptop yang enggak terhubung ke jaringan internet sama sekali. Anggap aja ini laptop dari internet ya, dari manapun ya. Ya. Nah, di sini saya punya jaringan lokal, jadi di sini udah masuk kategori jaringan lokal ya. Nah, ini jaringan lokal. Oke. Jadi dari internet atau dari ISP saya itu connect ke MikroTik via Ether 1. Di sini Ether 1 mungkin saya masukin di sini ETH1. Nah, terus untuk ke sini ya. Sebenarnya ini dua-duanya connect ke ETH2 ya. Oke. Karena pakai switch ya. Jadi gini. Jadi nah, masuk sini. Oke. Di sini di MikroTik saya sudah punya sebuah IP address di Ether 2 tadi, di Ether 2 dengan IP address 192.168.22.1. Lalu di IP address ini atau di interface ini saya punya dua buah PC. Atau yang PC pertama itu saya gunakan sebagai web server, dia mendapatkan IP 22.3. Lalu untuk PC yang kedua atau laptop ya, ini mendapatkan IP 22.254. Nah, jadi di sini kalau teman-teman lihat ini adalah satu segmen ya. Oke. Fungsinya fast forwarding apa? Jadi saya ingin mengakses server yang ada di sini ya, agar bisa diakses dari external network. Ini fungsinya fast forwarding. Ya, umumnya kan kita bisa aja kan dari sini kita pakai VPN ya. Tinggal dial VPN ke sini, nanti tinggal langsung diakses. Itu bisa juga kayak gitu. Ya. Tapi seandainya kita mau direct ya, atau kita mau langsung tanpa connect VPN, kita tinggal akses aja nih dari external network, kita akses IP publicnya dia. Oke teman-teman, ini segera contoh aja ya, ini simulasi. Sebenarnya ini bukan IP public, tapi simulasinya kayak gini. Saya buat 10.101. Real kondisinya ini sebenarnya IP private ya, cuman ini saya asumsi jadi IP public. Oke, jadi saya ingin akses dari external network itu ke internet network via public IP-nya MikroTik. Oke, sampai sini paham? Nah, semoga paham ya. Oke, jadi gimana settingannya? Nah, jadi kalau kita lihat di sini saya sudah buat settingan juga ya. Ya tinggal sebenarnya sama aja, tinggal klik add. Nah, di setting di sini
setting ini, terus setting juga di action. Oke, kita lihat yang di sini aja. Nah, di sini saya udah config. Jadi di sini chainnya saya pilih di DSTNet. Nah, DSTNet apa sih? DSTNet tadi yang udah kita bahas sebelumnya, dia akan memfilter paket yang dari luar ke dalam. Jadi dia akan mengubah tujuan paket ya yang mengarah ke mikrotik. Nah, merubahnya gimana sih? Nah, kalau kita lihat di sini ya, coba kita baca pelan-pelan ya. Jika ada paket yang mengarah ke mikrotik ya, itu kita akan ubah IP tujuannya. Ya, jika ada paket yang mengarah ke mikrotik dengan IP ini, ya ini anggap aja IP publicnya mikrotik, ya. Terus destination portnya ini 8111, ya kita apa ini? Nah, kita DSTNet, ya kita ubah atau kita forward dia ke IP 192.168.22.253 untuk portnya 80. Ya, port 80 ini untuk web server ya yang HTTP. Ya, kalau kita baca secara cepat, jika ada paket yang menuju ke router ya dengan IP ini, kita akan rubah tujuannya itu bukan ke sini ya, tapi ke IP sini. Oke, sampai sini paham? Kita coba langsung simulasiin aja ya. Di sini saya udah ada sebuah mana. Nah, ini kalau teman-teman boleh lihat di sini saya sudah bentar. Nah, sini. Oke. Nah, di sini kalau saya lihat sesuai topologi ya. Di sini kan IP-nya 22253 itu udah terinstall web server ya. Kalau teman-teman lihat di sini itu IP-nya 22253. Kita cek di sini. IP-nya ipconfig. Nah, 22253 ya. Di sini kalau kita akses lokal ya, dia udah akses web server. Nah, sebenarnya web server ini kalau akses lokal pun bisa. Nah, sekarang saya coba akses dari laptop saya. Laptop saya kan IP-nya 22254. Kita cek di bagian sini ya. 192.168.22.253. Nah, ini masuk juga. Ini dari sesama internal ya. Ya, karena saya IP-nya 254 dan itu harusnya memang masuk. Nah, sekarang kita akan akses dari eksternal. Jadi kalau dari internal tadi udah berhasil ke sini ya, karena masih internal. Nah, saya akan akses internal, eksternal. Eksternal itu saya pakai yang IP ini. VM ini. Nah, di sini udah sempat saya coba. Nah, kalau kita lihat di sini IP saya itu tidak ada satu sama sekali segmen yang sama dengan si mikrotik tadi ya. Ini IP-nya cuma satu dan ini pun udah beda network ya. Jadi 10.101.20.9. Nah, ini anggap aja sebagai IP yang di luar dari network internal. Saya coba akses dari sini. Tadi aksesnya berapa ya? Aksesnya itu ke 10.101.36. Tujuan portnya 8111, nanti akan otomatis dilempar ke IP 253, tujuan portnya 80. Oke, kita coba di sini 10.101.36, destination portnya 8111. Oke, bentar, kita coba ping dulu ya. Ping. Nah, 10.101.36. IP-nya apa berubah ya? Kita cek di sini IP publicnya berubah apa? Enggak. Sebentar ya. IP DHCP client kita cek, coba kita rilis 10.101.36, coba kita rilis. Oke, harusnya dari sini udah tembus 10.101.36.
oh sorry maaf, ini VM saya ya, ini yang dari luar, dia nggak connect ke internet, sorry ya, nggak connect. Kita coba connectkan ke network dulu ya, coba kita disable dulu, kita enable lagi. Kita cek IP nya, cek IP. Nah ini masih belum dapat IP dan masih belum dapat IP. Identify, kita coba enable yang ini. Oke, coba kalau lihat ini yang NAT-nya harusnya masuknya ke yang sini dia. Ini belum dapat IP dari bridge. IP config, kita coba renew. Coba saya terabas dulu ya. Ini sebenarnya hanya masalah di bagian VM saya yang ini tuh dia nggak bisa koneksi atau nggak bisa mendapatkan IP 10.101 tadi ya, karena untuk yang ini kan NAT, ini saya bridge nih. Saya coba pause dulu. Oke, tadi udah sedikit terabas dulu, ternyata saya lupa. Jadi untuk yang VM saya ini tuh terkoneksi bridge, dia masuk ke koneksi bridge ke wireless. Jadi kan pas di awal video untuk wirelessnya kan saya matiin ya, jadi ternyata dia putus juga, saya lupa. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, sini sudah dapat IP ya, IP dengan IP kepala 10 ya. Jadi ini anggapan kita tuh udah di luar dari networknya Mikrotik, karena pabriknya Mikrotik kan 10.101.30, sedangkan privatenya Mikrotik itu 192.168.22. Jadi ini kita anggapnya ini di luar dari IP pabrik atau di luar dari segmen internal Mikrotik. Jadi saya coba akses dari sini ya, masuk ke 10.101.36, portnya 8111. Nah, kalau teman-teman lihat di sini udah berhasil ya. Jadi dari laptop saya yang di luar sini, external network, dia akses ke IP 10.101.36 ke sini ya, akses ke sini. Nah, dari Mikrotik karena ada fitur yang namanya tadi fault forwarding tadi, dia akan dilempar ke IP 22.253. Nah, ini. Jadi kurang lebih konsepnya kayak gini. Ini masuknya dari kategori fault forwarding. Oke, selain fault forwarding yang DST tadi, sebenarnya ada lagi tambahan yang redirect ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada fitur yang namanya redirect. Ya, di sini udah saya buat juga untuk konfigannya, jadi nggak usah kita buat lagi. Nah, masuk ke IP tadi firewall di NAT. Nah, di sini saya udah buat konfigan redirect. Jadi kalau redirect ini dia di satu network ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, di sini kan sama C-nya DST, tapi untuk networknya dia arahnya ke local network. Di sini saya arahkan ke Mikrotik ya. Jika ada paket yang mengarah atau jika ada paket yang menuju ke Mikrotik ya, terus dia portnya ini dia mau diarahin kemana nih, redirect kemana nih gitu ya. Kalau di sini saya redirectnya ke port 80. Port 80 ini Mikrotik yang nanti bukannya WiFi ya. Kalau teman-teman bisa lihat, saya coba di sini ya, saya coba di lab sini. Nah, ini kan local network saya ya, ini VM yang dia satu network atau internet network. Coba saya akan akses normal dulu 22.1. Nah, ini tuh akses Mikrotik via WiFi ya. Sebelumnya saya udah bahas ini di materi pertama. Nah, ini normal kayak gini.
Ini sebenarnya ketika kita akses 22.1 ini sama aja kita akses ke 22.1 port 80. Oke, sekarang saya akan coba menggunakan yang fitur redirect 192.168.22.1. Redirectnya tadi berapa? 8999 ya. Dan hasilnya sama aja. Oke. Jadi ini cuman buat ini aja sih, lebih ke apa ya? Penyamaran lah menurut saya. Namanya redirect ya, kita ngelempar gitu, ngelempar traffic. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini dan ternyata sudah lumayan panjang videonya. Maaf kalau seandainya ada penjelasan yang kurang pas, nanti teman-teman bisa komen aja atau komen di bawah, dan silakan diralat jika ada informasi dari saya yang salah. Jangan lupa di like, di subscribe, juga diaktifkan loncengnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa pada video berikutnya terkait terkait konfigurasi wireless ya. Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.